Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di malam yang insyaallah dimuliakan Allah taala ini kita sama-sama diizinkan Allah berkumpul berijtima' dalam rangka mencari ridhonya Allah, menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga terus mengalir dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kemudian daripada itu maka adalah ini sebuah risalah terjemahan nas ulama yang mu'tamad dari bab janaiz, itu bab seputar jenazah. Jadi mulai malam ini kita menambah satu kitab lagi, namanya ilmu kematian, perihal kematian. Itu babnya tentang jenazah, apa yang harus kita siapkan untuk mati. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Habib Utsman Betawi, beliau yang mengarang kitab Sifat 20 lah. Nah, jadi ambilan kitab ini ya kah dari kitab yang kitab kuning juga, cuma diterjemahkan ke bahasa Melayu supaya nyaman ya kah. Namun kawa lokal juga ya kah hubungan pondokan nih supaya ada yang dilihat ya kalau. Dan babul wasiyah dari kitab Tuhfah dan Manhajul Qawim dan Fathul Mu'in dan lain-lainnya daripada kitab-kitab yang mu'tamad dengan tiada ditulis di sini lafaz Arabnya. Jadi ini sebenarnya isinya Melayu ya, kadada bahasa Arabnya. Lagi karena jangan sampai menjadi panjang, namun ditambahi lawan bahasa Arabnya kena hibak kitabnya ya kan? Jadi cukup terjemahannya saja. Dan diterjemahkan sekalian nas-nas ulama itu dengan bahasa Indonesia yang sederhana sekali, jadi nyaman dipahami ya kan? Maka segala sesuatu yang diuraikan di dalam risalah ini maka adalah semata terjemahnya nas ulama-ulama yang mu'tamad itu, yang wajib diamalkan dengan dia. Sebab adalah ia syariat Muhammadiyah, dan bahwa di dalam mengamalkan ini
terhenti dengan ilmu pengetahuan pada barang yang diamalkan itu. Jadi maksud sidin ibadah apa saja itu harus ada ilmunya. Lamun kada ilmunya itu walaupun bujur tapi bisa jadi itu kada sah kena. Contoh sembahyang, kada pernah kita berguru beristilah belajar sembahyang lawan guru lah, umpat-umpatan aja ya kan, melihat umpama di HP atau di ya kan di buku aja bacaannya dihafali, ada tahu nang kiapa pasnya angkatan rakaatnya ya kan, angkatan takbiratul ihramnya nang kiapa ya, kalau rukuknya sujudnya nang kiapa. Nah itu bisa aja kena kurang pas jadinya. Jadi yang bagus itu dasar berguru juga ya kalau lah. Maka dari karena itu ilmu wajib dituntut, wajib ya kan dicari ilmu itu. Maka kemudian risalah ini dinamakan ilmu kemestian di dalam perihal kematian. Nah jadi kalau ada salah khilaf, ulun belajar kitab ini tahun 2023 lawan Guru Munawar dahulu itu tuntung belajar nih, dan alhamdulillah dapat sanad izinnya juga. Adapun segala terjemahan nas-nas ulama itu disimpulkan di dalam 11 fasal sebagaimana akan terlihat di bawah ini. Jadi isinya kitab ini hanya 11 fasal. Mungkin beberapa pertemuan kita majelis selesai. Nah, fasal yang pertama sebutan perihal wasiat yang dinamakan di dalam negeri, yaitu bahasa asing ialah testament. Nah itu bahasa asingnya ya kan, wasiat. Ajar kita berwasiat aja ya kan, testament. Bahasa apakah itu lah? Ada tahu juga tak? Saku bahasa buan Belandayan tak tak? Ya kan? Bermula daripada syarat-syarat wasiyah atau wasiat adalah yaitu berlapas oleh yang wasiat. Jadi wasiat itu atau ya kan amanah orang sebelum meninggal itu gak amanah aja lah. Ya Allah lawan anaknya gak umpama nang kuitan atau nang abah tuh hendak meninggal deh garing lawas. Nah ya kan nang lakian nang bebinya berkumpul, lalu abah mama atau mamanya beramanah ikam kena munnya aku meninggal manggawi ini. Nah itu harus ada ucapannya, lafaznya, atau misalnya tulisan bisa juga. Umpama ya ke orang yang garing ini kita kawal lagi bersuara, nanti apa nyawa pandir bisa aja tulis ya kan. Atau misalnya kada kawa menulis juga, buta huruf juga, kebetulan ya kan orang yang menggaring ini bisa bahasa isyarat, bisa juga. Maka syaratnya wasiat itu pertama berlapas oleh orang yang berwasiat, ada ucapannya, ada tulisannya. Dan wasiatnya itu di hadapan dua saksi orang Islam. Harus pulang ketika beramanah wasiat itu ada disaksikan oleh dua orang, baik itu nang anak atau orang lain boleh. Dalam Islam nang itu ya kalau lah. Nah dalam ilmu selain Islam pun ada juga ilmu anak kita nih, peraturan kita bahwa ketika hendak berwasiat itu harus ada saksi dua ikung dan tertulis ditambah ya kalau ada akta notarisnya. Itu menguatakan supaya kaina wasiat itu kada kawa diganggu buat oleh ahli warisnya. Terkadang orang tuh berwasiat ya kah
Lalu kayaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah meninggal si pewasiat tadi, bisa digugat anaknya karena ada bukti, ya kan, yang mempertahankan. Umpama bewasiat lawan nang anak supaya harta 100 juta almarhum mama disedekahkan gasan masjid misalnya, ternyata iya kan, karena ada bukti tadi, bisa aja ahli waris yang lain menggugat, deh kita bagi rata ya sudah aja. Nah itu halih tak. Nah, jadi bagus ada saksinya, ya kan, dan saksinya itu orang Islam, jangan orang kafir. Yang diterima pulang syahadahnya, penyaksiannya, paling kada orang itu ya kah adil secara zahirnya. Sama tuh orang saksi nikah tuh nang kayak itu juga. Saksi nikah tuh paling kada 2 ikung lah. 2 ikung paling kada tuh wajib rukunnya, ya kan. Rukun nikah tuh kan paling kada 2 saksi. Ada yang adil pulang. Maksud adil di sini kita kada perlunya mencari adilnya sampai ke dalam, cukup kita lihat orang tuh sembahyang sudah adil dan inya kada melakukan maksiat secara berturut-turut, ya kan. Nah itu cukup sudah jadi saksi. Nang bagus tuh pulang leh mencari saksi nikah tuh jangan terlalu Tuhan mencarinya. Kena mencari tuh kalau kata tapi mendengar, ya kalau saksinya ujar jana penghulu, ya kah, saya nikahkan anu bin si anu dengan perempuan yang bernama anu binti si anu dengan 100.000 rupiah dibayar tunai. Lalu dijawab oleh rakyatnya, pas kada mendengar saksi kan tertulian, ya kan, penyakit telinga, cari yang sehat, ya kalau mengkawa yang melihat, matanya yang mendengar, tuh cukup, ya kan. Yang diterima syahadahnya pada syarak, maka terbahagi hukum wasiat itu atas 4 bahagian. Jadi dalam perihal wasiat ini ada 4 hukumnya. Yang pertama ada hukum wasiat itu hukumnya wajib. Wajib berwasiat yaitu jika ada padanya mata benda, hak orang lain, atau utangnya pada hak Allah Ta'ala, seumpama upah haji jika sudah wajib atasnya haji dengan syarat-syaratnya, atau ada utangnya zakat atau fidyah qadha puasa, atau utangnya pada manusia. Nah, ada yang pertama, berwasiat itu wajib hukumnya. Lamunnya orang ini berisi ya ke harta, dan hartanya itu ampun orang lain. Maksudnya nangki apa? Si A lawan B bakawan, ya kah, seperjuangan begawi jauh merantau, ya kah, berdua. Sakalnya si A nih anu hendak balik kampung, si B ini tetap aja begana di sana, hendak mencari masih nih, mencari duit. Ujar si A, ujar si B, munnya ikam bulik si A, ya kan, julungakan duit nih nah, kirimakan non biniku di kampung, karena kita sekampung bang. Oh ya kah, dia si A, ayo boleh. Sekalinya di tengah jadarullah meninggal, sampailah tadi hartanya dijulung ke bini si B kan sampai. Lalu ya kalau apa caranya tak? Nah, lamun kawa ya kalau lah amunnya si B datang, nah bisa aja didatangi ahli warisnya bahwa si A ini aku pernah menjulungi duit nah gasen biniku, tapi ternyata duitnya dipakai gasan ke pengurusan jenazahnya. Nah, atau umpama tah
ingkutakan duit kurang sekalinya hendak meninggal wajib berwasiat lawan ahli waris punak aku semalam ada mengikutiakan duit si anu karena juru makan aku meninggal lah atau wajib tuh hukumnya. Atau misalnya ada hutang lawan Tuhan seumpama bahaji orang nih sugih ya kan mampu bahaji sehat badan kita nih ya kalau sehat badannya duitnya kada sehat lagi ya kalau ada juga orang tuh sehat duitnya badan kada sehat nah itu wajib bahaji ternyata inya sampai meninggal dunia kada mengerjakan kewajiban haji padahal wajib sudahnya bahaji maka ketika inya hendak meninggal wajib berwasiat lawan nang anak unak kena haji akan akulah karena aku nih waktu sehat ada sempat mengerjakan padahal aku mampu nah anaknya kena mengandalkan ya kan bisa anaknya atau membadalkan lawan yang lain dengan syarat-syaratnya atau ada utangnya zakah orang ini wajib berzakat semasa hidupnya tapi kada pernah mengeluarkan zakat maka ketika hendak meninggal dunia wajib juga berwasiat lawan ahli waris minta bayarkan zakat selama hidupnya umpama 10 tahun wajib zakat ayo berapa tak hitung ejep yang surang wajib dibayari berataan nang anak pun wajib menggani membayari karena kan kuitan tuh banyak diisi harta umpama zakatnya banyak bener lah kayak apa tuh pas meninggal deh atau misalnya ada hutang pidyah mengkodok puasa ini babinian ya Allah kerancakannya pas haid ada yang seminggu ya Allah paling lawas 15 hari umpama tah haidnya di bulan puasa sekalinya pas imbah puasa kada sempat mengkodok sampai tak tumpuk 10 tahun kada dikodok-kodok puasanya 10 tahun satu kali setahun satu mut bayar ya kan satu hari telah ya kalau pidyahnya tah kali 10 tahun berarti sehari itu 10 mut itu seliter aja kita jadi 10 liter bayar sehari membayar puasa ya kan jadi berwasiat lawan anak mama dahulu 10 tahun kada tak kodok puasa 15 hari ikam tolong ya kan gantiakan pidyah puasa aku nih nah duitnya mah nyaman lah ya kalau punya ada duitnya tuh nah duitnya jangan mama ya kan 100 juta umpama barangnya nyambat ya kalau lah juta umpama mengkodok puasanya ditambah pidyahnya nah itu kalau lah jadi babinian lamunnya ada kodokan puasa langsung dibayari aja kodokan puasa jangan sampai terlimpat dan menemui Ramadan selanjutnya itu bayar pidyah kita seharinya semut nya ada juga pian ulun mendengar lah ada orang acil-acil bapandiran anu jar amunnya puasa kita nih kada tak kodok sampai menemui puasa selanjutnya itu puasa kita tuh dikali 2 jar jadi umpama puasa ini 10 hari lalu kada tagawi kena menggawinya 20 hari jar amun 2 tahun berarti kali 2 kali 3 ya kan jadinya nah berapa 30 hari bang lah nah kasihannya lah salah gitu yang betul itu pidyahnya aja yang berganda yang terus bertambah puasanya tetap ya sehari tapi pidyahnya bertambah sekawannya ya kalau apalagi misalnya orang sudah kawin nah mau nyebetianan kali bener ya Allah apalagi hendak
harinya keluar anak tuh pas tetamu bulan puasa, mbah bisa sebulanan parah itu. Ya kalau sebulanan parah. Nah, kayak apa caranya mengganti? Pas tuh pulang imbah beranak lewat bulan puasa, kada sampat mengkodo menyusui anak pulang. Kadang kalau puasa pulang, ya kalau lah, amun mah berpuasa, karing menyusu ya kalau anak kasihan. Nah, tatamu pulang Ramadan selanjutnya, ia pulang. Sekalinya timbul pulang yang halus, yang menghalusi pulang. Nah, nang apa tuh? Jadi sebisanya ya Allah di kobok. Kon? Misalnya inya ada ahli waris dan sempat berwasiat non ahli warisnya menangkan mengkodoakan. Enggi lamunnya memang kada bisi ahli waris, anak kada bisi juga diampuni Tuhan karena inya sudah ada niatan hendak menghabiskan kodoannya. Nah, itu diampuni aja sudah. Enggi. Nah, jadi kodoan puasa tuh harus segera dibayari lah. Atau utangnya pada manusia, hutang lawan si A, lawan si B. Nah, karena kalau hendak meninggal, wasiat lawan nang anak bahwa aku tak hutang saanu nah, lawan ini nah, lawan, ya kan? Maka kena si ahli waris yang mengurusnya. Itu yang pertama wajib hukumnya berwasiat. Yang kedua, sunnah berwasiat dengan membuat kebaikan yang menjadi ibadah pada Allah Ta'ala seperti sedekah pada kerabat atau bingsanaknya bukan ahli warisnya, dan sedekah di hari matinya atau di lain-lain hari, dan dengan membuat barang yang sunnah di dalam perihal matinya dengan membuat wakaf yang ada pahalanya. Yang kedua, ini sunnah hukumnya berwasiat kada wajib. Boleh berwasiat, boleh kada, tapi diutamakan berwasiat. Orang nih ya kan banyak berduit, sugih ya, kalau ini kisah orang sugih aja yang berwasiatnya ya kan. Lalu ujar nang hendak meninggal nih, oh anakku, amunnya aku meninggal ya kah, sepertiga dari hartaku ini ikam gunakan gasan kebaikan. Ini wasiat tuh punya duit paling banyak itu sepertiga. Misalnya duitnya ya kah 1 miliar, nah bisa aja 300 juta tuh yang boleh digunakan, sisanya kan boleh lagi digunakan gas ahli waris toh, boleh lagi digunakan. Jadi sepertiga aja hartanya, namun ada hartanya yang ada kada usah kisahkan ya Allah. Nah, berwasiat lawan nang anak, nah 300 juta duitku nih gasan ya kah pembangunan masjid, gasan ya kah rumah anak yatim, gasan pondok pesantren misalnya, yang mana kebajikan itu menjadi ibadah pada Tuhan, yang mana jadi amal jariah kita mengalir ya Allah. Nah, jadinya seperti sedekah pada kerabatnya. Kenalah lamunnya aku meninggal, julung hartaku ini lawan lingsanakku. Ini harta waris bukan nikam, tapi yang ini gasan lingsanakku. Nya kasihan kada tapi ada orangnya. Nah, itu bagus. Jangan langsung berwasiat gasan yang lain. Lingsanak dulu lihat nih. Karena sedekah paling afdol itu orang terdekat kita dahulu, keluarga ya kan, lingsanak. Jangan langsung ke lain. Ini membantu orang lain bilang habis-habisan lawan kuitan, lawan lingsanak, lawan sapupu, bisa kada tahu menahu ya kan. Nah, itu salah sebenarnya. Harus yang terdekat dahulu, bukan ahli warisnya. Kada boleh berwasiat duit gasan ahli waris. Jadi kada boleh lawan anak, kada boleh berwasiat duit lawan anak, karena anak sudah menerima warisan dah. Kada perlu lagi wasiat.
dan sedekah di hari matinya. Atau duit tadi, nah munnya aku meninggal duit 300 juta nih gesan baacaraan aku ma'arwah 3 hari 7 hari menyalawi 40 menyaratus sampai mahaul duit nang ini nah jangan digunakan duit warisan buah nikam. Atau di lain-lain hari dengan membuat barang yang sunnah. Nah yang sunnah hukumnya ya kalau sedekahkan kah atau maulah musola kah, karena setiap orang sembahyang mengalir terus pahalanya gasan yang berwasiat ya kalau di dalam perihal matinya dengan membuat wakaf yang ada pahalanya diwakafkan duitnya ya kalau. Nah itu bagus. Ini mau anak paham pulang, lamunnya anak kada paham habis am duitnya ya kalau digunakan macam-macam aja tak. Yang ketiga makruh lagi tiada sah berwasiat. Nah makruh hukumnya, makruh ini dibenci lah, dan kada sah berwasiat, kada wajib dijalankan dengan lebih dari sulus sepertiga harta. Ya kalau tadi harta 100 juta boleh diwasiatakan digunakan hanya 30 juta sepertiganya aja, lebih dari itu kada boleh lagi ya kan. Umpama ada orang anak meninggal berwasiat nak seberatan hartaku nih wasiatakan ya kan disumbangkan seberataan nang anak masih banyak, nak banyak ada duit lang anak. Jangan, itu kada cocok namanya ya. Atau berwasiat pada ahli waris melainkan dengan ridho ahli waris yang lain. Boleh hai berwasiat gas ahli waris asal ahli waris yang lain ridho aja. Karena bayar inya karena tapi berduit biar aja berwasiat nih gasan inya aja kan. Yang keempat haram lagi tiada sah berwasiat dengan meluputkan harta peninggalan pada ahli waris. Nah kada boleh tadi haram hukumnya ya kah mewasiatakan harta digunakan berataan gasan kebaikan sedangkan anak masih ada gasan waris, timbul anak ada warisannya. Atau berwasiat dengan membuat barang yang haram pada syara adanya, berwasiat supaya diulahkan tempat maksiat. Nah itu boleh dan haram menjalankannya. Kalau jalan nang kuitan ini katujuan pang ya kan kajablay ya kan sakalanya harta yang ada disuruh buulah rumah gasan jablay. Nah itu kalau boleh ya Allah. Atau gasan judi kada boleh. Lalu pasal yang kedua sebutan kelakuan yang sunnah bagi orang yang hendak menjenguk orang yang sakit dan sebutan jika yang sakit itu terus wafat. Bermula sunnah bagi yang datang menjenguk itu bahwa ia menyenangkan hatinya yang sakit. Nah jadi kamu kita bailang lawan orang yang garing ya kan, selain kita membawa bawaan yang Allah entah itu gula kah wadai kah ya Allah maunya ada duitnya tah yang ada apa baik. Nah bagusnya kita membailang itu maulah yang garing ini supaya inya gembira nang apa caranya. Mudah-mudahan ikam lekas disehatkan lah. Nah itu ya Allah mau uji ikam supaya ikam sabar, ikam melewati ini ya kah dapat pahala yang ganal. Allah sayang lawan ikam, makanya ikam diuji Tuhan. Nah itu jangan kita bailang lawan orang garing timbul menyambat yang kada-kada bah ini yang seminggu lagi mati aja. Mau itu kan boleh ya kan, itu menambahi orang anak mati jadinya ya Pak. Jadi
yang bagus-bagus saja diucapkan apa tah? Doakan ya Allah. Nah, menyenangkan hati yang sakit dengan mengharapkan dia itu akan sembuh dari penyakitnya. Nah, ya Allah, mudahan pian lekas sehat ya kan. Mudahan pian lekas sembuh. Dan membawa cerita yang menyenangkan hatinya. Namun kau berkisah yang rami-rami, kisah napa? Kisah loco kah? Ya Allah, kisah paloy kah? Supaya yang garing ini bisa tertawainya nanti apa caranya? Jangan orang sudah garing ya Allah, kita bailang membawa kisah neraka pulang. Itu kasihan orang yang garing pulang ya Allah. Bon. Bapak tahun siapa tak? Itu bagus saja. Cuma jangan di hadapan mayat. Karena timbul bah doakan aku mati nih aja. Kalau sangkaannya gitu ya, kalau berpinggir aja andikam jagai mama abah ya kah. Kalau kan kita umur gak ada tahu kayak itu nah. Cuma kita doakan ya mudahan sehatan kayak itu pas kita. Jadi membawa cerita yang menyenangkan hati orang yang garing tadi. Dan jangan lama berduduk padanya. Mun kawa beilang lawan orang garing itu jangan lawas. Ada boleh ya kah? Makruh hukumnya. Dibenci Tuhan, namunnya kita tuh lah beilang orang garing nih, lawasan. Ya kah? Bailang kalau orang garing seharian di rumahnya aja, dia umpat makan di situ juga, bahira situ juga, mandi situ juga. Ya kan, seorang membawa awak aja. Kasihan yang garing hendak juga istirahat ya kalau lah, hendak juga ya kalau guring, hendak juga tenang. Seorang bilang pandir aja, orang tahu aja garing, tapi kau pandiri terus. Nah itu kada kurang adab tuh kita bailang tak. Nah jangan lawas bailang lawan orang garing, kecuali jika ia dimintakan duduk oleh yang sakit karena kawan lawas nih. Anu pian di sini aja lah, ulun rasa nyaman mun pian lawas di sini, hadangi ulun di sini aja. Nah itu kan bapak, namun kadang-kadang kayak itu kan usah kita sosok aja belek. Imbah bailang ya doakan, ya kan, membawa makanan misalnya, dah ya boleh kayak sudah. Dan jangan menangis ketika minta maaf, sebab yang demikian itu menakutkan. Nah, ketika kita minta maaf lawan orang yang garing, jangan kita sambil menangis. Dia seakan-akan orangnya mati ya kalau menangis, mana aja minta maaf Allah dikem lah aja. Aku rancak nampiling kem lah aja. Sambil menangis di hadapan orang garing. Itu jangan dia tak. Seakan-akan handap umurnya dah. Nah, sebab yang demikian itu menakutkan, mengutani yang garing dirinya dan mengecilkan hati orang yang sakit. Maka sekalian itu ditegah oleh Tuhan. Kan boleh. Mun kau bawa yang senang-senang aja doakan ya Allah. Sebagai lagi bahwasanya berobat dengan obat yang halal pada syariat, maka yaitu sunnah dengan tiada paksaan. Namun kalau kita tulah berobat atau kita ya kalau berobat nih, jangan yang ada unsur keharamannya kada boleh. Selama masih ada yang halal kada boleh yang haram dahulu. Ada aja obat-obat yang tradisional misalnya, atau yang halal, yang mubah, jangan kita menggunakan yang haram. Kecuali yang mubah itu kadada lagi, dan yang halal itu kadada lagi. Boleh yang haram sekalipun. Boleh berobat misalnya dengan obat minyak babi misalnya. Karena bapak selama obat yang halal kadada. Pilihannya dua aja, mati kah
menggawi yang haram enggak? Itu akhafud dararain ya Allah, dua kemudaratan yang paling ringan yang mana diambil. Amun kita mau ambil yang berobat kawat minta ampun lawan Tuhan imbah tuh. Ada kita wah ini hendak langsung instan, hendak lakas sehat, lalu wae minyak napakah kisahnya? Minyak buaya misalnya, minyak kuda nil misalnya, ya kan? Tasaraha ya minyak napakah itu ya, kalau minyak tanduk apa misalnya tah. Maka yaitu sunnah dengan tiada paksaan. Jadi berobat tuh hukumnya ya kah sunnah aja ya Allah, kada dipaksa juga. Pon minyak apa? Minyak buaya. Enggih. Sebenarnya kalau ya Junun tadi, kalau yang masih ada obat-obat yang dianggap dan kita sangka itu masih halal, itu aja dulu. Sedangkan buaya itu kan masih ada unsur halalnya, ada yang kada halalnya. Kan buaya itu kada kau dimakan. Ya kalau. Nah, ini kecuali obat yang lain tadi misalnya kadada atau kada paten. Kada mau sembuh pian berobat lawan obat yang biasa, boleh pakai obat itu. Daripada pian menahan sakit harus ya Allah. bisa juga itu capnya aja ya, kalau cap buaya sekalinya minyak ayam di parcel. Nah, ini dan sunnah membaca dengan meletakkan tangan di atas tubuh yang sakit di luar kain. Nah, misalnya kita hilang lawan orang garing, itu sunnah hukumnya meletakkan tangan kanan kita, ya kan, ke dada orang yang garing. Ini mau lakian juga ya, kalau menapaknya jangan yang garing bebinin lakian menapaknya, salah. Ya kalau itu pun di luar kain juga, di luar baju orang tuh nah ya kan, sambil membaca doa Bismillah 3 kali. Ini sambil menjapai dadanya lah. Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Nah 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyani. Nah 7 kali juga. Rasanya ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin lah, kalau nggak salah nanti kita baca tuh. Nah bagus tak? Atau dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu kalau nggak salah lah, fi asma'illahi ta'ala, itu barang siapa membaca ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali sambil tangan itu menjapai lawan bahagian yang sakit, insya Allah disembuhkan Tuhan. Kalau nggak salah tuh ada kitabnya. Jadi punya kita toh sakit kepala, japai kepala nah, baca ya Allah ya Allah ya Allah 100 kali. Atau orang nanggaring bisa juga tah. Berkat asma Tuhan, Allah bertajalli di asma ya Allah tuh sembuh. Sebagai lagi tiada boleh sekali membuat segala jampi-jampian, seumpama mengatakan hong kadungong. Ini kurang istilah orang dukun-dukun aja nih, apakah jampi-jampinya itu kada boleh. Itu tasyabbuh ya, kena kesyirik jadinya. Hati-hati ucapan kita tak, atau yang sejenisnya daripada segala perkataan dukun-dukun ahli bid'ah. Maka bilang orang dukun nih pian kayak orang alim jadinya, kasyaf itu ya kan, aku tahu wae ikam nih bilang hendak napa jar ikam nih ke anu kalau sakit anu kalau ya kan, berapa selama anu kalau dah ikam nih menahani sakit nih tahunya, jangan tertipu tak, padahal dukun ya kan. Ahli bid'ah sebagaimana yang telah diterangkan dalil-dalilnya di kitab Manhajul Istiqomah halaman 43. Syahdan jikalau yang sakit itu sangat payah
garing bener orang nih, dasar garing bener, panglawas garingnya sudah. Lalu kita baelang, maka sunnah dibacakan surah Yasin dengan suara perlahan. Bagus kita baelang orang garing lawas lah, bacakan Yasin di park telinga sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begimit dia jangan nyaring, apalagi di mikrofon, supaya orang mendengar jar. Timbul mati bakajut. Begimit aja Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu bagus. Ya kah, sunnah hukumnya tak. Jangan salah paham pian. Mun ada cucu misalnya atau anak membacakan Yasin pas pian garing, ini mendoakan aku lakas mati nih jar. Kada, itu mendoakan sehat ya kah. Dalam kitab tafsir surah Yasin, barang siapa membacakan surah Yasin di hadapan orang yang sakit tadi, maka setiap huruf yang dibaca dalam surah Yasin tadi Allah turunkan 10 malaikat mendoakan agar sembuh orang yang sakit tadi. Nah, ada dalam kitab tafsir surah Yasin tak? Jadi ya kan bagus saja dibacakan. Orang meninggal bacakan Yasin bagus juga. Turun malaikat setiap hurufnya mendoakan orang yang mati ini. Nah, sunnah dibacakan surah Yasin dengan suara perlahan dan ditalqinakan dekat telinganya la ilaha illallah. Nah, bagus tak? Sebelum kita keluar dari rumah orang garing, Mbah baca Yasin, bacakan la ilaha illallah di telinganya. Ya Allah, bagus lamun orang hendak sakaratul maut lah, itu kan sakral banget waktunya tuh antara surga neraka tuh ya Allah, situ tuh anunya penentuannya. Maka ahli waris nang anak itu wajib hukumnya mentalkinakan la ilaha illallah di talinga kuitan. La ilaha illallah. Pandiri nang abah atau nang mama iringi ulun nih, iringi ulun kai la ilaha illallah. Lamun sidin kada kau bersuara lagi, cukup ilat sidin bagarak-garak tuh sudah. Kalau usah dikarasi, lah kasih ucapakan, jangan timbul mati bulang lah. Nah, cukup aja punya bergerak ilat sidin tuh sudah mulai sidin berusaha mengucap la ilaha illallah. Bon? Nggih. Ya. Nah, bagus sampai misalnya ya kan orang sakaratul maut tuh ya kok macam-macam yang datang. Orang sakaratul maut tuh diantaranya ya kan inya tuh haus luar biasa. Ya kan diceritakan dalam kitab itu orang yang sakaratul maut itu hausnya itu seakan-akan inya seumur hidup kada pernah minum banyu. Seandainya banyu di dunia ini dikumpulkan, diminumnya saat itu masih terasa haus. Itu orang sakaratul maut. Kita hanya kehausan satu mat puasa, mengaluh banar pas buka bilang saya sekan sorangan minum. Di antaranya juga orang sakaratul maut itu ya kan ujian terberatnya adalah orang-orang yang sudah meninggal tuh datang menyerupai, padahal tuh setan wara. Karena pertama datang kuitan almarhum, ya kah almarhum kuitan, nak, ini abah, ini mama, ikam sakaratul maut, ayo lah kasih ucapakan la ilaha, arti la ilaha itu kan ada Tuhan artinya, mau ulah mau ibadah syirik, ya kah keluar dari agama Islam. Ah, la ilaha. Kuat pulang imannya, selesai. Datang pulang kai ini datu ya kan. Nak, cuk, ucapakan la ilaha. Kawa pulang lewat. Almarhumah bini pulang datang. Nah, nang bini yang pian sayang kadon ulun dia. Mun pian sayang ucapakan la ilaha. Ayo kya pian ujiannya. Terakhir pulang paguruan datang. Bebulang-bulang nah datang. Ucapakan la ilaha. Nah, amunnya sanggup iyakah kuat saja i'tikad iman, maka insya Allah selamat saja tak. Nah. Jadi baguslah diucapkan la ilaha illallah. Dan
jangan diperintah ia mengucapkan atau menyebut dua kalimat syahadat kepanjangan asyhadu an la ilaha illallah, panjangan la ilaha illallah cukup. Maka apabila yang sakit telah mengucap la ilaha illallah, maka jangan diulangkan talqin itu, melainkan jika ia berkata lagi dengan lain perkataan. Mau sudah cukup sih la ilaha illallah, tidak perlu lagi diulangi. Tapi yang mesti maranyau, kita misalnya la ilaha illallah, lalu nang orang hendak salat maut nih ya, kalau mau ucapkan melayau misalnya, apakah misalnya, nah kita ulangi lagi talqinnya. Dan sunnah menghadapkan dia kepada kiblah dengan berbaring ke kanan atau ke kiri, dan jikalau tidak bisa, jika dengan terlentang dengan memakai bantal dihadapkan mukanya dan dua telapak kakinya pada kiblah. Nah, misalnya mina garing benar ya, kalau hadapakan orang ke kiblat bahiring, namun kada kau bahiring telentangai telantang guring ya kah, tapi tinggi kepalanya hadapakan ke kiblat, supaya misalnya meninggalnya dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, supaya dapat rahmat Tuhan ya kah. Maka apabila telah wafat, nah panjang lagi kisahnya, insyaallah kita sambung kainalah. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, dan Allah ampuni dosa guru-guru kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal mudah mendapatkannya, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.